Simak aturan baru kinerja PNS. Berlaku mulai 1 Juli 2021. Pemerintah menerapkan aturan baru terkait sasaran kinerja pegawai atau SKP berdasarkan Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS mulai 1 Juli 2021. Direktorat Jenderal Kinerja ASN BKN sudah menggelar bimbingan teknis penerapan sistem informasi e-kinerja terintegrasi pada tanggal 27 sampai 29 April 2021 lalu di Double Tree Hotel, Jakarta terkait implementasi aturan baru itu. Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian atau PMK BKN Haryomo Dwi Putranto menegaskan, per 1 Juli 2021, ketentuan penyusunan SKP berdasarkan Peraturan Menteri Pan-RB tersebut sudah harus diterapkan. Dalam Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 8 Tahun 2021 dijelaskan, sistem manajemen kinerja PNS bertujuan untuk menyelaraskan tujuan dan sasaran instansi atau unit kerja atau atasan langsung ke dalam sasaran kinerja individu. Nantinya hal tersebut menjadi dasar pengukuran, pemantauan, pembinaan kinerja dan penilaian kinerja serta tindak lanjut hasil penilaian kinerja. Dalam pasal 6 peraturan tersebut disebutkan penyusunan rencana SKP dilakukan secara berjenjang dari pejabat pimpinan tinggi atau pejabat pimpinan unit kerja mandiri ke pejabat administrasi dan pejabat fungsional. Untuk menyelaraskan kinerja tingkat jabatan pimpinan tinggi ke jabatan di bawahnya, serta pembagian tugasnya dilakukan dengan metrik peran hasil. Analis Kepegawaian Madya BKN Samsul Hidayat mengatakan penyusunan SKP dilakukan dengan dua metode, yaitu dasar atau instansi atau pengembangan sampai tahun 2023. Dijelaskan Samsul, kronologis penyusunan SKP meliputi model inisiasi dan mode pengembangan. Untuk SKP jabatan pimpinan tinggi, mode inisiasi diawali dengan penyusunan rencana SKP, review SKP, dan penetapan SKP. Sedangkan untuk penyusunan SKP jabatan pimpinan tinggi, model pengembangan dilakukan dengan menambahkan perspektif penerima layanan, stakeholder, proses bisnis, dan anggaran. Sesuai ditetapkan Menteri Pan-RB, SKP jabatan pimpinan tinggi jelas Samsul dilanjutkan dengan pembuatan metrik peran hasil sebagai proses cascading vertikal atau JPT ke JA atau JF, dan cascading horizontal atau pembagian tugas di antara JA dan JF. Dari metrik peran hasil dijadikan dasar penyusunan SKP jabatan administrasi dan jabatan fungsional dengan mode inisiasi, ungkapnya dalam keterangan tertulis. Mode inisiasi yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1. Rencana SKP atau JA atau JF. 2. Verifikasi keterkaitan dengan angka kredit khusus JF. 3. Review SKP JA atau JF. 4. Penetapan SKP bagi JA atau JF. Sedangkan untuk model pengembangan ditambah kategori penilaian pada target, yaitu kurang atau jauh di bawah target dan cukup sedikit di bawah target bebernya. Pemerintah tengah mengebut pembahasan skema baru gaji PNS beserta tunjangannya. Dalam skema tersebut akan ada kenaikan tunjangan cukup besar. Hal yang sama juga berlaku untuk ASN lainnya, baik TNI maupun Polri. Jika belitnya rampung dan disetujui, maka kenaikan pendapatan ASN akan berlaku pada tahun 2021. Selama ini, pendapatan bulanan take home pay PNS berasal dari komponen gaji pokok plus berbagai macam tunjangan.
di mana tunjangan paling besar abdi negara berasal dari tunjangan kinerja atau TUKIN. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Cahyokumolo mengatakan, dengan skema kenaikan tunjangan pegawai ASN golongan paling rendah bisa mendapatkan gaji take home pay minimal antara 9 juta rupiah hingga 10 juta per bulan. Insya Allah, harusnya tahun ini karena ada pandemi COVID-19, tunjangan ASN juga kita tingkatkan maksimal. Jadi pegawai paling rendah ASN itu bisa minimal 9 juta hingga 10 juta, kata Cahyokumolo. Cahyo mengatakan, kenaikan tunjangan ASN baik PNS maupun anggota TNI dan Polri ini tidak diikuti oleh kenaikan gaji pokok. Dengan kata lain, pemerintah hanya melakukan perubahan pada skema tunjangan yang akan diterima. Selama ini, tunjangan terbesar ASN baik PNS maupun TNI Polri berasal dari tunjangan kinerja atau TUKIN. Sebab skema yang diberikan pemerintah berupa kenaikan dana pensiun. Menurut Cahyo, kenaikan dana pensiun tersebut sudah dihitung oleh pihak Kemenpan RB dan PT Taspen Persero atau dana tabungan dan asuransi pegawai negeri sipil. Ini saya kira tugas kami di Kemenpan RB dan Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa memang gaji pokok tidak mungkin naik karena menyangkut pensiun, ujar Cahyo. Tapi kami dengan mitra kami, Taspen sudah menghitung dengan baik. Ada subsidi pensiun yang akan ditingkatkan, kata Cahyo. Sementara itu, PLT Kepala Biro Hubungan Masyarakat Hukum dan Kerjasama BKN, Pariono, menjelaskan, proses perumusan kebijakan tentang gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS merujuk pada amanat pasal 79 dan 80 UU ASN hanya terdiri dari komponen gaji dan tunjangan. Formula gaji PNS yang baru akan ditentukan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan. Implementasi formula gaji PNS ini nantinya dilakukan secara bertahap. Sementara formula tunjangan PNS meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Rumusan tunjangan kinerja didasarkan pada capaian kinerja masing-masing PNS. Sedangkan rumusan tunjangan kemahalan didasarkan pada indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing. Secara substansial, sistem penggajian berbasis harga jabatan berdasarkan pada nilai jabatan, di mana nilai jabatan diperoleh dari hasil evaluasi jabatan yang menghasilkan kelas jabatan atau tingkatan jabatan, yang selanjutnya disebut pangkat. Pariono mengatakan pengaturan tentang pangkat PNS saat ini masih terkait dengan PP nomor 7 tahun 1977